Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul dan bertemu pada kegiatan pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada kegiatan pada sore hari ini, klinik pengajuan sehati bersama saya, Wawan. Nantinya di sini akan membahas tentang pentingnya memiliki NIB dan KBLI yang sesuai dengan kategori program sertifikasi halal gratis atau program sehati. Baik, Bapak Ibu sekalian, nantinya kegiatan sore hari ini lebih menitik beratkan pada diskusi ya Bapak Ibu. Jadi di sini kami membuka ruang bagi Bapak Ibu sekalian nantinya bisa sharing ataupun ada pertanyaan yang mungkin dialami ya selama melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha di wilayahnya masing-masing. Untuk sore hari ini sudah hadir 58 orang. Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali nantinya silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun menyampaikan bisa langsung raise hand Bapak Ibu. Nah, untuk penanya yang pertama atau yang respon pertama ini ada Pak Asep Saiful Kholik. Silakan Pak Asep, ada yang mau disampaikan? Bisa open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore, Pak wabarakatuh. Wawan. Ya, selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan Pak Asep. Saya izin bertanya, Pak. Apabila pelaku usaha itu eh, ingin mendaftarkan sekalian sama izin PIRT dan SNI, apakah bisa di di kantor ini apa LPPHEWI? Terima kasih atas waktunya. Sekian pertanyaan dari saya. Ya, baik Pak Asep. Jadi begini, untuk LP3HEW untuk saat ini itu izinnya untuk pengurusan sertifikasi halal ya. Jadi sertifikat halal. Nah, kalau untuk PIRT itu nanti untuk pendampingnya itu dengan fasilitator daerah atau fasilitator nasional. Nah, tergantung kapasitas untuk usahanya. Dan itu nanti hubungannya bukan dengan BPJPH tetapi dengan Dinas Kesehatan setempat dan juga BPOM, Pak. Jadi jalurnya sudah berbeda. Nah, kalau untuk LP3HEW memang izinnya untuk pembuatan sertifikat halal. Begitu, Pak Asep. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada atas nama Muhammad Yusuf Saputra. Dipersilahkan, Mas Yusuf. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, untuk masalah NIB, ini kan banyak pelaku usaha yang belum mempunyai NIB. Nah, sedangkan sedangkan kita kan selaku pendamping pendamping produk halalnya itu sangat sulit Pak untuk mencari KBLI yang telah ditentukan oleh Swakarta.
Nah, contohnya kemarin saya mendapatkan air isi ulang itu dari Jakarta Timur, Pak. Dia itu benar-benar punya depot isi ulang, Pak. Apakah itu bisa dimasukkan dengan NIB-nya atau 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 bisa dibikinkan dari kita atau apa dia bisa berbayar atau gimana? Terima kasih, Pak. Ya, baik Mas Yusuf. Jadi kalau untuk air isi ulang itu jalurnya tidak di self declare Sehati, tetapi nanti silakan diajukan di jalur reguler karena program Sehati ini pijaannya dasarnya itu dari keputusan Kepala BPJPH atau biasanya kita sebut Kepkaban ya. Nah, di Kepkaban itu nanti sudah dijelaskan produk-produk apa saja yang masuk dalam kategori self declare Sehati. Jadi kalau untuk air minum saat ini memang belum masuk di situ. Jadi tidak bisa diajukan melalui program Sehati. Itu Mas Yusuf. Ya, terima kasih, Pak, atas ininya, Pak, infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya di sini ada atas nama Mas Dwi Geri. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf, suaranya tidak jelas, Mas. Coba tes, halo. Kedengeran ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kedengeran ya? Ya, Oke, ini Pak, ini mau nanya sedikit tentang Sati ya. Jadi kan ini deket wilayah saya ini banyak benar-benar rumahan ya Pak ya, kafling-kafling gitu ya Pak. Ada 1, 2, 3 itu dia warung kelontong. Sebenarnya dia warung kelontong ya. Cuman dia jual burger gitu sebelah gitu-gitu Pak. Itu kita tawarkan Sehati, dari Sehatinya bisa nggak ya? Artinya mereka masuk program Sehati nggak gitu. Cuman saya tahu memang income mereka tuh nggak gede karena kan ngelainin orang-orang sini aja. Sama yang kedua itu tadi saya mau ngomong lupa. Oh bisa nggak ya? Terkait itu di web si halalnya ada beberapa pelaku usaha yang sudah mengajukan self declare kan ya di si halal itu. Kita kalau ngambil dari situ untuk action ibaratnya untuk terjun ke lapangan bisa nggak sih Pak? Atau memang mereka udah ada sendiri, cuman mungkin berkas dikembalikan atau gimana? Itu aja sih Pak sebenarnya yang mau saya tanyain. baik Mas Dwi Geri. Jadi yang saya tangkap ya, karena suaranya juga samar-samar tadi, tidak begitu jelas. Itu ada warung kelontong ya. Nah, kalau warung kelontong itu tidak bisa masuk ya, karena itu KBLI-nya nanti di perdagangan eceran. Jadi memang tidak masuk kategori Sehati. Nah, terus kemudian kalau ada pelaku usaha itu yang sudah pernah ngajukan, apapun itu hasilnya, itu tidak bisa mengajukan lagi karena kesempatan untuk pengajuan di program Sehati ini adalah 1 kali saja. Nah, maka dari itu apabila pelaku usaha itu memiliki beberapa produk dan itu berbeda KBLI, silahkan bisa langsung diajukan dalam satu waktu. Jadi sekali pengajuan itu diberikan kesempatan 3 KBLI. Nah, itu silahkan dimanfaatkan. Jadi tidak bisa kalau itu nyusul atau mungkin besok nambah lagi seperti itu. Jadi kesempatannya hanya 1 kali. Mungkin itu. Untuk selanjutnya ini ada Pak Roni Hindra. Silakan Pak Roni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tentang EWI itu berapa data yang maksimal masuk? Soalnya saya masukkan data sudah 8,
Tapi emang ada beberapa yang belum diproses. Saat saya masukkan yang ke-9 itu tidak diterima gitu Pak, karena bisa beberapa data tidak, sebelum saya proses total gitu, belum full di Swakartanya. Terus yang kedua, pertanyaan saya di progress, My Progress itu ada label kuning mitra, oranye logonya. Itu maksudnya apa ya Pak? Saya kurang paham itu di situ. Oke Pak. Baik. Ya, Ya cukup sekian. jadi gini Pak Roni, kalau untuk pengajuan di sertifikasi halal.id itu memang mempunyai beberapa tahap ya. Yang pertama itu ada konfirmasi tentang NIB-nya. Nah, itu ada di admin perizinan. Kemudian selanjutnya itu ada untuk verifikasi data, itu ada di admin quality control, Pak, di admin Sehati. Jadi memang ada beberapa proses. Nah, setelah dua proses itu selesai, baru itu dinyatakan finish. Tetapi kalau dua proses itu mungkin ada namanya revisi atau perbaikan untuk penyesuaian supaya nantinya pengajuan itu sesuai dengan standar yang diminta oleh BPJPH seperti itu Pak. Jadi silahkan dicermati untuk hasilnya itu nanti ada pemberitahuan Pak, apakah itu sudah selesai atau finish atau masih perlu adanya perbaikan. Gitu Pak Roni. Masih di mute Pak suaranya. Eh, itu saya kan mau melanjutkan Pak data itu, Ya. tapi di Swakarta itu nggak bisa masuk lagi. Nggak bisa masuknya seperti apa Pak? Gini, di awal itu saya masukin data, saya pikir untuk sementara dulu. Data sudah saya terima, saya masukin ke Swakarta, baru sebatas NIB, NIK, sama telepon, email. Terus saya mau teruskan, sudah saya kirim itu, tapi saya mau perbaiki itu lagi, nggak bisa masuk itu data lanjutannya untuk memperbaiki itu. Oke, mungkin ini bisa dibantu dengan Mbak Jen sebagai admin untuk Sehati. Silakan Mbak Jen. Baik, terima kasih Pak Wawan atas kesempatannya. Mungkin membantu menjawab pertanyaan dari Pak Roni ya. Jadi Pak Roni kasusnya itu sudah mengisi data untuk PU ya Pak ya. Iya, Tetapi ditinggal ya Pak ya. Ditinggal mau melanjutkan lagi, mau iya. mengisi lagi nggak bisa. Mm-mm. Ya, jadi Iya. memang tidak bisa Pak melakukan pengisian data kembali karena NIK-nya sudah terpakai. Nah, Mm. untuk melanjutkan pengisian Mm. itu PU bisa mengisi lagi di link progress Pak. Nah, P3H itu juga bisa mendapatkan linknya dari dashboard Swakarta Bapak. Bapak bisa login ke dashboard Swakarta, lalu Bapak masuk ke menu permohonan sehati yang ada di laporan kerja. Bapak bisa klik di menu permohonan sehati, lalu cari nama PU-nya. Mm. Setelah itu klik detail atau Mm. gambar mata ini Pak bisa diklik. Setelah itu klik si progress. Nanti akan muncul seperti ini Pak. Nah, Mm. nanti akan muncul tulisan lanjutkan pengisian. Oke, oke. Kan Mm. Bapak baru di step 1 ya yang input data. Mm. Nanti bisa dilanjutkan Bapak. Seperti itu Pak caranya. Satu lagi tuh yang pertanyaan saya kedua, Mbak, yang kata status kuning di My Progress itu apa ya, Mbak? Status kuning yang mana ya Pak? Nanti mungkin bisa lanjut via WA Pak. Bisa menghubungi saya saja Pak, di screenshot kan Pak. Karena kalau hanya disampaikan status kuning kan di sini warna kuning banyak ya Pak ya. Nah, Mungkin bukan, yang dimaksud yang Bro. mana? Kan ada mitra tuh Yang di mana ya Pak? pojok, yang paling pojok, bukan yang bulat-bulat, Mbak, 5 biji.
Yang tadi Mbak tunjukin pertama, itu kan ada bulat-bulat. Yang Nah, ini pojok. di pojok yang mana ya Pak ya? Yang atas itu. Di sini nggak ada warna kuning Pak. Mungkin nanti lengkapnya bisa di WA saja Pak, di screenshotkan Pak, supaya Nah, lebih jelas. Nanti lanjut via WA saja ya Pak ya, dikirimkan ke WA saya karena ini kan ada teman-teman yang banyak bertanya juga Pak. Nanti ya. bisa WA saya di nomor yang ini Pak, sertifikasi halal. Dengan saya Mbak Jen Pak nanti. Oh, Mbak Jen. Oke, oke. Ya, Makasih. ya sama-sama Pak. Mungkin itu Pak Wawan. Terima kasih Pak. Ya, ya, terima kasih Mbak Jen. Nah, masih tampil di sini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu apabila ada pertanyaan nanti silahkan menuju ke admin yang sesuai dengan pertanyaan terkait Bapak Ibu. Jadi kalau tentang registrasi ya berarti ke Mas Fas. Nah, kemudian kalau untuk proses di sertifikasi halal.id itu nanti masuk di Mbak Jen. Nah, silakan nanti dimanfaatkan Bapak Ibu untuk fasilitas ini. Silakan nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, mungkin ada kendala, silakan bisa menghubungi kami yang ada di LP3H EWI. Nah, begitu kita lanjutkan. Ini atas nama Marendra Rojali. Silakan. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Marendra. Saya ada masalah ini, Pak. Ya. Sama masalah yang tentang itu kalau misalnya Francis atau waralaba, itu bagaimana itu, Pak? Oke. Kalau misalnya bagian atasnya sudah di sertifikat halal, terus orang yang mewaralabakannya itu apakah bisa di sertifikasi halal kan atau tidak, Pak? Nah, jadi kalau seperti itu kan dia buat produknya kan sendiri untuk Iya. prosesnya. Kalau untuk produk-produk Nah, misalnya silakan itu jadi kan memang ada dua ya untuk produk itu dia buat sendiri dengan produksinya sendiri, ada juga yang istilahnya di story ya, itu sudah dalam bentuk jadi. Nah, kalau yang dalam bentuk jadi itu tidak perlu SH baru karena itu nanti bisa menginduk dari yang buat tadi. Tapi kalau dia produksi sendiri, silakan itu bisa diajukan. Terus Pak, satu lagi Pak, kan kalau Ya. misalnya kan ada orang kan PU, dia penjual makanan. Nah, dia juga penjual minuman. Kan KBLI-nya kan jadi kedai makanan ya sama dan kedai minuman gitulah ya Pak ya kan. Jadi pas ketika saya mau coba input data, kedua-duanya jadi ke kedai makanan Pak. Apa memang seperti itu atau memang dia nanti jadi dua sertifikat atau jadi satu sertifikat Pak? Oke. Kalau untuk kasus seperti itu dilihat dulu makanannya apa dulu, minumannya apa dulu. Karena kalau namanya kedai itu lebih dari satu varian. Ya. Kalau cuman variannya satu saja, itu tidak bisa masuk kedai minuman. Itu nanti bisa masuk minuman lainnya bisa, minuman ringan juga bisa. Jadi yang namanya kedai itu multiple produk ya, tidak hanya satu macam atau satu jenis saja. Jadi bisa dilihat dari situ. Kalau memang produknya itu variannya banyak, silahkan bisa dimasukkan ke kedai. Tapi kalau tidak, itu nanti sudah ada KBLI yang menyesuaikan dengan produk-produk tersebut. Silahkan nanti untuk lebih jelasnya bisa cek dashboard akun Mitra Swakarta atas nama Anda sebagai pendamping. Itu nanti silahkan dicek. Nanti sudah ditampilkan sama Mbak Jen, di situ nanti banyak sekali fitur yang bisa dieksplor, bisa dimanfaatkan. Sehingga nantinya Bapak Ibu sekalian itu bisa terbantu untuk proses pendampingan kepada para pelaku usaha.
Mungkin itu Mas Marendra Rojali. Misalnya, Pak, satu lagi Pak, untuk Ya. minuman kan misalnya banyak varian tuh ya kan Pak. Tuh fotonya sebanyak varian juga itu Pak ya, Ya. untuk bagian fotonya. Ya, Mungkin nanti nyambung. kalau untuk terkait pengajuan, silakan bisa dikonsultasikan kepada Mbak Jen ya Oh untuk iya. lebih lengkapnya. Nah, mungkin sekalian Pak Wawan untuk Ya, sosialisasi surat edaran yang terbaru oke, ya Pak ya. Mungkin izin saya share. ya, oke, disisipkan aja Mbak, silakan. Apakah sudah terlihat di layar Pak Wawan? Ya, sudah Mbak, silakan ya. Baik, Nah, ini adalah surat edaran terbaru Bapak Ibu. ya. Jadi Silakan Mbak Jen. surat edaran terbaru Bapak Ibu yang baru kita dapatkan kemarin sore dan kita sudah share ke grup pembina. Mungkin bisa dicek lagi grupnya dan di-download untuk surat edaran yang terbaru ini karena ada aturan foto terbaru dari BPJPH. Nah, ini untuk foto verbal karena karena ada menunya di menu verbal untuk upload foto verbal. Jadi untuk foto ini diupload di foto produk. Jadi foto produk yang sesuai standar yang biasa kita sampaikan itu sementara eh, saat ini bisa diupload dengan foto verbal. Nah, foto verbal itu seperti apa? Jadi fotonya itu harus ada 3 komponen. Ada pelaku usaha, ada P3H, dan dan ada produknya. Dan diambil itu di lokasi usaha. Jadi contohnya seperti ini. Lalu seperti ini. Nah, untuk foto ini, foto hanya berlaku untuk satu produk dan pastikan produk ini terlihat dengan jelas dan foto dilakukan tanpa masker atau penutup wajah. Nah, apabila produknya kecil, nanti bisa dibuat grid seperti ini. Jadi harus di tempat usaha, ada pelaku usahanya, ada produknya, lalu ada pendampingnya. Untuk membedakan antara pelaku usaha dan P3H, baiknya untuk para P3H, Bapak Ibu sekalian di sini, bisa memakai ID card yang sudah diberikan oleh Ewi. Nanti bisa dicetak untuk ID card-nya itu ada di atribut, sudah disediakan di dashboard. Nah, nanti tempatnya di sini, di atribut P3HEWI, nanti kartu pengenal bisa di-download dan dicetak mandiri, seperti itu. Nah, ini untuk foto profil yang ada di surat edaran, ini wajib diupload, karena nanti akan disamakan antara foto profil dan foto profil yang dipakai oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, foto profil ini diuploadnya saat kita login pertama itu harus mengupload foto profil. Nah, usahakan untuk nama filenya itu tidak terlalu panjang karena kami menemukan di verifikasi itu fotonya tidak bisa diakses karena nama file itu terlalu panjang dan ukurannya di atas 2 MB. Jadi pastikan fotonya itu jelas seperti contoh filenya di bawah 2 MB dan nama filenya itu tidak terlalu panjang. Nah, mungkin saya ulangi lagi untuk foto verbal bisa melihat contoh di surat edaran yang sudah kami bagikan di pembinaan. Mungkin itu Pak Wawan. Mungkin kalau ada tambahan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Mas Jen. Jadi Bapak Ibu sekalian, melihat dari surat edaran yang diberikan oleh BPJPH itu ada beberapa perubahan ya Bapak Ibu. Nah, silakan nanti disesuaikan untuk pengajuan yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, baik untuk yang selanjutnya silahkan untuk Bu Kartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wawan, terima kasih banyak
Bapak Ibu, saya hanya sharing sedikit. Mas Wawan ini adalah orang yang selalu saya retokin setiap hari pada saat karir pertama saya di P3H EWI ini. Dan beliau luar biasa. Apapun yang kita tanyakan mengenai KBLI, itu pasti jawab. Even bahkan hari libur ya, atau di luar jam kerja. Mas Wawan, terima kasih banyak. Sudah sangat mensupport saya terutama. Dan akhirnya ke tim saya yang lain, saya juga guidance mereka bagaimana mencari KBLI. Walaupun kita sudah punya kemudahan di dashboard Swakarta, itu ada pencarian KBLI dengan jatah 100 kali pencarian per bulan. Tapi kadangkala kita suka salah ketik. Contohnya spaghetti, ya kan? Pada saat kita ngetiknya salah, maka KBLI itu tidak akan muncul. Atau item-item yang lain. Jadi di dalam pencarian KBLI di Swakarta ini penting banget kita itu menuliskan jenis atau klasifikasi produknya itu apa. Jadi bukan angka KBLI-nya. Itu satu, kita mencari kemudahan dalam KBLI. Kalaupun kita tidak menemukan itu di Swakarta, saya anjurkan tim saya untuk membaca sosialisasi sertifikasi halal gratis yang di dalam bentuk PDF file, yang ini akan menjadi materi kalau teman-teman semua atau Bapak Ibu semua nanti presentasi. Di sana juga ada KBLI. Jadi kemudahan-kemudahan itu sudah diberikan oleh EWI. Nah, di dalam kesempatan ini saya mau mengucapkan secara personal terima kasih banyak kepada Mas Wawan yang sudah sangat support dan sangat membantu, dan tim EWI yang lain ya, seperti Mbak Jane, Mas Pas, yang mereka kita lihat bekerja secara masif dan luar biasa. Hanya itu Mas yang saya sharingkan. Alhamdulillah di Zoom meeting kali ini saya bisa membawa tim saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kartina. Semangat terus ya Bu ya. Terima kasih juga sudah aktif untuk membantu kami juga Bu untuk memberikan pendampingan juga ke rekrutan-rekrutan dari Ibu sehingga pelaksanaan pendampingan kepada para pelaku usaha juga bisa dilakukan dengan lancar. Baik, untuk selanjutnya ini ada atas nama Mas Bertrand, silahkan. Baik, untuk selanjutnya karena tidak ada respon itu silakan Ya, untuk atas ini nama baru Mas. dibuka mute-nya nih, Pak. Oke, ya, Tadi silakan saya Mas klik-klik Bertrand. klik-klik unmute nggak bisa soalnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak Wawan, untuk yang mau saya tanyakan terkait dengan KBLI ataupun juga produk ketika disertifikasi halal.id. Nah, ini ada kejadian jadi ada satu PU yang dia lupa dia ada beberapa KBLI kan gitu ya. Dia baru masukin satu KBLI. Nah, dia mau masukin dua KBLI lagi gitu. Tapi pada saat pendaftaran pertama sampai dengan di QC itu yang terdata hanya satu KBLI. Nah, apakah bisa untuk si PU ini melakukan penambahan KBLI pada saat disertifikasi halal.id ya, belum ke yang apa sih halal. Begitu, Pak Wawan. Baik, untuk penambahan yang dimaksud itu posisi sudah input di sertifikasi halal.id atau belum, Mas Bertrand? Sudah diinput, Pak. Sudah dalam proses QC, lagi di Oh, return. oke.
Jadi begini, kalau seperti yang sudah disampaikan Mbak Jen tadi, untuk pengajuan apabila sudah masuk itu tidak bisa ditambahkan. Nah, Hmm. silakan nanti melengkapinya saat pengajuan di Si Halal. Oh, Saat begitu. pengajuan di Si Halal itu silahkan dilengkapi, tetapi minimal untuk tampilan foto dan juga untuk bahan proses produksinya itu sudah ada gambaran ya. Jadi produk yang pertama tadi sudah mencerminkan itu yang sesuai dengan standar BPJPH itu seperti apa. Nah, nanti di Si Halal silahkan menyesuaikan. Seperti itu, Mas Oh, Bertrand. baik. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Ini kan ada, jadi dia kayak apa ya, kayak nasi lengko gitu ya. Nasi lah katakanlah. Nah, ini kan dia sajikannya tuh di piring biasa ya, Pak. Gitu. Nah, pada saat di foto produk itu kan ditampilkan tuh si nasi dan lain-lainnya ini di piring gitu. Nah, tapi itu pada saat QC itu di return karena tidak menunjukkan bahan kemasan. Nah, bahan kemasannya itu diisi sama PU ini adalah piring gitu, piring piring lah gitu ya. Nah, itu seperti apa Pak? Apakah harus ditampilkan biasanya kan kalau warung nasi gitu kan dia pakainya kan kertas nasi gitu. Apakah harus ditampilkan kertas nasinya atau seperti apa Pak? Ya, jadi begini, untuk pengajuan itu otomatis kan eh, dari pelaku usaha itu tidak hanya makan di tempat saja, bisa dibungkus atau dibawa pulang. Mm-mm. Nah, itu nanti silahkan diajukan kemasannya itu seperti apa. Apakah pakai bungkus yang tadi atau mungkin pakai styrofoam atau mungkin pakai kemasan yang lain. Nah, itu yang dinamakan kemasan, Mas. Oh, Jadi begitu. bukan piring. Kalau piring itu kan makan di tempat ya. Iya, iya, Nah, iya, yang iya. dimaksud kemasan itu kalau dia dibungkus atau dibawa pulang pesanannya, bukan makan di tempat seperti itu. Oh, berarti yang wajib ditampilkan itu si kertas nasinya itu ya, Pak ya, piringnya mah nggak Iya, usah ya. tapi Oh. nanti tetap disajikan bungkusnya itu dan juga isinya apa. Nah, jadi juga diperlihatkan. Jadi ada dua macam ya. Jadi yang Hmm. terbungkus dan juga yang tidak dalam kemasan. Karena kan kalau dibungkus rapat tidak kelihatan itu nanti juga tanda tanya apakah benar itu nasi lengko atau yang dibungkus itu yang lain Hmm. gitu. Jadi Oh, supaya bisa jelas. baik, 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 baik. Oke, itu saja, Pak. Satu lagi, itu kalau Ya, tadi yang surat edaran baru, itu kan ada yang paling terakhir ada yang foto profil itu ya. Berarti sekarang foto profil tuh nggak perlu background merah ya, Pak ya? ya, Kalau, sesuai dengan edaran BPJPH itu hmm. untuk foto profil dari P3H itu memang tidak wajib warna merah, tetapi nanti di kami itu kan ada kebijakan, ada ID card ya. Hmm, 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 hmm. Nah, ID card kami nanti warnanya merah. Nah, silahkan nanti yang penting fotonya sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan dalam edaran dari BPJPH ini. Oh, Harus jelas ya, itu foto tampak depan, kemudian foto wajah itu 80% dari frame-nya itu, kemudian background foto itu memang sesuai ketentuan bebas, tapi kalau ada yang warna merah silahkan dikirimkan yang warna merah. oh, Kemudian baik, foto baik. profil tersebut diupload pada akun pendamping saat pengajuan sebagai P3H di akun Si Halal. Oh, Begitu, baik, baik. Mas Bertrand? Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Wawan. Terima Ya, kasih. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya ini ada atas nama Thomas Warison. Silahkan. Iya. Ya, silahkan Mas Thomas. Ya Pak, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Halo? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, silakan Ya, Pak. Sudah ya, ya. terdengar Terima, suaranya. terima kasih Mas Wawan. Ini saya mau tanya nih, kita kan di daerah nih Pak, daerahnya Padang Pak, Sumatera Barat. Itu kan berbagai macam kuliner nih Pak, banyak makan yang dikemas dengan berbagai macam dan juga bentuknya juga dan namanya pun juga. Seperti ini Pak, ada kue mangkuk namanya. Kue mangkuk itu Pak, itu dikukus di dalam batok kelapa Pak. Jadi batok kelapa dibelah dua, kemudian adonannya diisi ke dalam batok kelapa tersebut. Nah, kemudian dikukus Pak cara masaknya. Nah, kemudian apakah batok kelapa ini menjadi kemasan atau sebagai alat seperti piring yang dicanangkan Bapak tadi? Itu Mas Wawan. Halo? Iya. Ya, itu Mas. Jadi proses memasaknya itu adonan tersebut dimasukkan ke dalam batok kelapa, kemudian dimasukkan ke dalam ini Pak, wajan atau periuk, dikukus Pak, supaya dia menjadi kue mangkuk namanya. Nah, apakah batok kelapa itu sudah merupakan kemasannya? Karena sebab kuenya itu sendiri harus dikeluarkan dari batok tersebut. Nah, kemudian untuk untuk disajikan itu dimasukkan ke dalam ada yang pakai styrofoam, ada yang pakai bungkus plastik Pak. Jadi yang saya pertanyakan itu adalah masalah batok kelapa tempat mengukus adonan tadi Pak. Itu Pak Wawan, itu aja dulu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, berarti yang namanya kemasan itu styrofoamnya, Pak, bukan batok kelapanya. Karena itu nanti kalau batok kelapa itu untuk sarana, ibaratnya orang buat serabi ya, contoh, Iya, itu nanti benar kan ya. ada untuk wajan kecilnya itu. Iya, Nah, betul. jadi memang itu alat, Pak, bukan sebagai kemasan. Jadi kemasannya itu adalah pembungkus Ya. saat produk itu jadi dan siap untuk konsumsi, Pak. Oh, begitu. Dalam hal ini itu kalau dibungkus. Iya, iya. Ya, jadi itu Benar. yang dinamakan kemasan. Kemasan. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, itu berarti styrofoamnya tadi ya. Iya, benar. Dijadikan untuk kemasan. Jadi merupakan wadah Pak ya, sama dengan membuat ikat serabi, itu kan ada wadahnya. Itu wadah itu bukan termasuk kemasan bukan ya? Kemasan, bukan. Iya. Nah, oke, baik. Itu aja dulu sementara Pak Mas Wawan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Thomas. Kemudian di sini ada Mas Hendro Setiawan. Silakan Mas Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Hendro. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Hendro. Ya, jadi begini Mas Awan. Ini kemarin ada itu di KLBI, kita pencarian KBI-nya di Surakarta muncul. Itu produknya air tebu ya, terpun air kelapa. Nah, dia waktu diisi halalnya, akun halal tidak muncul itu air tebu atau air kelapa itu. Nah, itu kok bisa begitu ya? Bahkan ada produk yang lain juga, ada dia di pencarian KBI di Surakarta, tapi di akun halalnya dia tidak ada. Nah, jadi akhirnya untuk menyamakannya kita mencari yang produk lainnya supaya muncul kode KBLI-nya yang sama. Nah, itu gimana? Apakah itu nanti bisa diperbolehkan atau gimana? Atau ada solusi lainnya gitu? Nah, gimana itu Mas Awan? Ya, baik Mas Hendro. Untuk data yang KBLI yang ada di Surakarta, itu kita ambilkan pertama itu dasarnya dari Kepkaban. Yang kedua itu
juga ada pengalaman atau juga hasil dari si halal. Jadi dari pendamping-pendamping yang sudah mendampingi para pelaku usaha itu banyak muncul KBLI yang tidak sesuai ekspektasi awal seperti itu. Nah, kadang karena ada faktor penulisan juga. Pertama itu. Kedua, ada faktor bahan. Karena kadang ada namanya sama tapi bahannya itu komposisinya berbeda. Itu juga nantinya akan berpengaruh ke KBLI. Jadi nantinya kalau sudah masuk ke si halal, apabila KBLI-nya itu tidak sesuai, silahkan nanti konsultasikan ke saya. Sekaligus Bapak Ibu sebagai pendamping nanti juga mencoba diotak-atik untuk namanya, Bapak Ibu. Karena ada itu yang kemarin yang namanya es dawet ya. Itu es dawet dengan tulisan dawet cendol itu sudah beda KBLI. Karena kalau mengandung unsur es itu otomatis masuknya nanti di 10532. Tetapi kalau itu hanya dawet cendol masuknya di 11090. Padahal itu dengan produk yang sama hanya ada tambahan esnya. Nah, contoh seperti itu Mas Hendro dan Bapak Ibu yang lain. Jadi pastikan untuk pengisian itu sesuai dan apabila memang ada perbedaan itu nanti silahkan saya dikabari biar kita cari solusi sama-sama. Dan yang pasti nanti kita tetap merujuk yang ada di si halal. Jadi mengikuti apa yang sudah ada di sistem. Itu Mas Hendro dan juga Bapak Ibu yang lain. Ya, jadi kalau saya lihat sendiri itu memang KBLI di si halal lebih sedikit produknya yang ditampilkan dibanding dengan di Surakarta ya. Jadi makanya tidak muncul di si halalnya untuk pencarian. Itulah salah satu contoh tadi seperti produk A, seperti si halal tidak ada gitu kan. Makanya kita mencari yang bersamaan teman-temannya yang di produk itu juga baru muncul itu baru kode KBLI-nya. Jadi begitu akhirnya gitu deh Mas Wawan. Iya. Maka dari itu apabila Bapak Ibu ada kendala, silahkan bisa dikonsultasikan saja. Nanti insya Allah kami yang ada di LP3HEW itu akan membantu Bapak Ibu. Jadi nantinya biar bisa lanjut ya untuk pengajuan yang sudah dilakukan. Begitu Mas Hendro? Oke, udah cukup Mas Wawan. Makasih banyak atas. Iya, sama-sama Mas. Ya, Pak Wawan mungkin menambahkan Pak Wawan. Iya, silakan Mbak Jen. Ya, mungkin bisa dilihat di layar juga Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pengajuan DC halal memang harus diotak-atik di bagian produk. Kita produk pada klasifikasi produk dan rincian produknya untuk menemukan klasifikasi yang pas seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini bisa mempelajari juga di materi 7 itu nanti ada juga untuk panduannya. Di halaman 32 di materi 7 nanti bisa dicek atau bisa juga dicek di dashboard Swakarta. Itu kita bisa cek di slide sehati nanti judulnya alur proses pengajuan sehati di halal ini isinya materi 7 nanti bisa dicek. Baik, terima kasih Pak Wawan. Baik, terima kasih Mbak Jen. Nah, itu tambahan dari Mbak Jen ya terkait pengajuan yang ada di si halal. Untuk selanjutnya ada atas nama Mas Ali Ibrahim, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan, ini Silakan, Mas. sedikit ada sharing ya. Ini mungkin lebih dekat pada masalah finansial ya, finansial ke tenaga pendamping. Kita ingin tanyakan ini loh Mas, upgrade tenaga pendamping itu yang harus bayar
250.000 ya. Saya melihat ini apa nggak berlebihan gitu. Karena begini dia Mas, kita di lapangan ini sebenarnya di samping sudah melakukan sosialisasi walaupun belum hasilnya belum maksimal ya. Kemudian kita udah hilir sana hilir mudi untuk uang minyak kita, terus udah buat cetak kartu pengenal dan seterusnya. Kita tidak dapat target umpamanya. Mungkin kalau sebatas target ya kita maklumi aja, mungkin karena ya begitulah dia kan. Di samping itu lagi kita ditambah lagi keadaan nasib PU kita yang kita ajukan itu di Majelis Fatwa itu, Komite Fatwa, itu belum ada apa namanya, belum ada gambaran waktu yang kapan, selesainya bagaimana, kabarnya juga tidak ada. Ini masalah integritas juga kita di masyarakat kan. Kalau sampai 100 orang kita masukkan dan 100 orang itu mempertanyakan keadaan sertifikat halalnya, udah sampai di mana, bagaimana ini? Ini kan jadi masalah baru lagi bagi kita. Ditambah lagi nanti kalau kita nggak dapat target bisa melanjutkan, tapi harus upgrade 250.000. Saya pikir ini agak apa gitu, agak memberatkan kita kan. Ini macam mana menurut Mas Wawan ini kira-kira? Ini kondisi di lapangan lah yang kita rasain masalahnya. Sebenarnya apa sih gitu Pak Wan? Sebenarnya apa sih ruginya? Apa karena kita udah bantu itu ya, udah bantu sosialisasi, kita nggak dibayar, nggak digaji apa segala macam. Yang fee yang kita harapkan itu pun juga belum jelas. Kemarin saya ada nanyakan fee apa tuh, fee pengurusan INB itu ya, INB yang 20.000 per apa itu. Ada 40.000 kemarin saya tengok kan, saya tanyakan itu pun jawabannya juga nggak pasti, nunggu invoice, tak kapan invoice-nya juga saya juga nggak ngerti kan. Waktu saya mau apa nagih apa itu uang yang 40.000 itu. Jadi ditambah lagi nanti 250.000 harus upgrade. Ini agak memberatkan Mas Wan. Coba lah barangkali bagaimana itu kira-kira. Terima kasih Mas Wan ya. Mungkin saya jawab untuk yang VNIB itu Mas Ali Ibrahim tanyanya ke siapa Mas? Ke bagian pembayaran. Oke. Nah, kalau untuk VNIB itu otomatis dibayarkan di awal bulan berikutnya, Mas. Itu kalau itu sudah pasti, karena itu dari Swakartanya ya. Jadi sudah pasti itu insya Allah dibayarkan. Tetapi kalau untuk fee pendampingan ke pelaku usaha itu memang dari BPJPH. Nah, kalau yang dari BPJPH otomatis itu menunggu pembayaran dari sana ya, karena bukan kuasanya di kami seperti itu. Nah, terkait dengan untuk upgrade itu ranahnya ada di bagian registrasi. Mungkin bisa dibantu Mas Fas untuk menjelaskan. Silakan Mas. Terima kasih Pak Wawan. Ya, tadi pertanyaan dari Pak Ali Ibrahim ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya, ini mungkin coba saya tampilkan gitu ya Pak ya, sekaligus pengingat. Jadi ketika di awal dulu akan melakukan pendaftaran akun di swakarta.id, saya rasa ini ada ketentuan dan syarat yang kita setujui, gitu sih Pak Ali, ya kan? Ini kalau kita lanjut, ini kan ada syarat dan ketentuan, ya kan? Ini di poin yang terakhir sini Pak, ya kan? Memahami dan sepakat dengan ketentuan penggunaan sebagai berikut, ya kan? Ada A, B, C, D, E. Yang mana ketentuan ini adalah sebetulnya ketentuan terkait dengan kinerja kita nanti ke depannya Pak, gitu. Dan ini kan perlu kita setujui, ya kan? Baru kita bisa lanjut daftar akun di Swakarta. Gitu, Pak Ali. Artinya, dalam waktu 3 bulan ke depan, sejak kita menggunakan akun swakarta.id,
gitu Pak, kita akan dievaluasi per 3 bulan. Sampai enggak dengan ketentuan yang sudah kita sepakati di awal. Oh, ternyata enggak. Nah, terkait dengan akun swakarta.id itu ya tentu ada konsekuensinya Pak Ali gitu. Nah, terkait dengan pembekuan akun karena kinerja tidak terpenuhi. Nah, itu kita solusikan Pak dengan hal yang lain yaitu dengan upgrade ke bebas validasi. Gitu ya Pak ya. Jadi sebetulnya kita coba solusikan Mas Ali, Pak Ali terkait dengan ketentuan yang sudah disepakati di awal ketika penggunaan akun di swakarta.id. Oh, ternyata ada beberapa yang memang tidak terpenuhi gitu sih Pak Ali. Nah, makanya kita carikan solusi yang lain dengan upgrade ke bebas validasi. Dan terkait dengan bebas validasi ya, itu sebetulnya opsional Pak. Mau di-upgrade ya silakan, kalau enggak juga enggak masalah gitu. Artinya kalau enggak ya silakan dipenuhi ya kan. Terkait dengan target kinerja selama 3 bulan ke depan. Gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita klik di menu bebas validasi ini semuanya ada penjelasan sih Pak, ya kan? Jadi Iya. kalau kita lihat di bebas validasi ini ya tidak perlu memenuhi kuota lolos quality control gitu ya Pak ya. Tidak perlu memenuhi jumlah perekrutan jahat sebanyak 30 orang gitu ya. Tidak perlu memenuhi jumlah sertifikasi halal yang terbit sebanyak 15 SH per 3 bulan gitu. Nah, andai kata eh, sepakat ya silakan saja dan kalau kalau enggak pun ya enggak masalah gitu Pak. Jadi artinya silakan nanti perlu di apa dipenuhi gitu ya eh, kinerja yang sudah disepakati di syarat dan ketentuan awal ketika mendaftar akun di swakarta.id. Gitu Pak Ali, kurang lebih. Jadi ini sifatnya tidak memaksa ya Pak ya. Oke Mas, cuma begini Mas Pas, sedikit. Kita kan udah ada mengajukan itu 8, 9 ya, 9 KBLI. Oke, mohon izin Pak Ali. Jadi terkait dengan fee, sebetulnya itu bukan bukan tidak dibayarkan atau seperti apa ya Pak ya, tidak. Tapi itu sebetulnya ditunda saja dan terkait nanti ada fee ya yang sebetulnya didapatkan di bulan Desember, andai kata seperti itu ya Pak ya, atau di Januari nanti dan belum cair, itu tentu cair Pak. Nanti di waktu pencairan itu akan dirapel semuanya. Jadi bukan tidak dicairkan, tapi nanti gitu Pak. Karena sedang sedang penyesuaian anggaran juga di BPJPH. Seperti itu Pak Ali. Iya Mas Pas, makasih. Jadi cuma gini Mas Pas, kalau saya tengok perjalanannya ini, saya kan hampir 2 bulan lebih nih, 2 bulan lebih dengan target 15 sertifikat halal yang harus keluar per 3 bulan. Dengan kinerja komite fatwa yang saya lihat cuman ya melambat begitu ya, nggak ada kepastian apa segala macam. Saya rasa ya mudah-mudahan dapat ya 15. Cuma kalau saya pikir-pikir dengan perbandingannya dengan sistem kinerja komite fatwa ini kayaknya nggak ada. Itu macamnya sulit dapat 15. Karena bukan di kitanya yang nggak mencari itu. Kita mungkin apa bisa dapat kan, bisa dapat umpamanya sekian yang PO yang kita ajukan. Tapi komite fatwanya melambat gitu, artinya koreksinya satu-satu. Ini pengalaman ini satu-satu. Jadi kenapa sih nggak sekaligus gitu? Pokoknya PU ini gitu kan ada 10 yang perlu diperbaiki, tulis saja 10 gitu. Nah ini kan memudahkan PU apa tenaga pendamping itu membantu tenaga pendamping untuk memudahkan pekerjaannya gitu kan. Nah kalau seperti ini saya pikir itulah Mas keluhannya kita di lapangan itu. Karena seperti itu Mas Pas. Ya, tentu itu juga kita pertimbangkan Pak Ali. Gitu. Jadi ketika Swakarta ini menentukan ketentuan dan syarat itu juga tidak seenaknya gitu. Tentu kita lihat juga seperti apa yang terjadi di lapangan. Saya rasa kalau kita lihat dengan kinerja Komite Fatwa, ya sudah sih Pak, kita tetap ajukan aja terkait dengan terbitnya kapan. Saya rasa itu kita sudah optimalkan, kita sudah ikhtiar sesuai dengan apa standar yang sudah ditentukan oleh BPJPH. Saya rasa tidak perlu dipermasalahkan sih Pak Ali Ibrahim. Ya sudah, kalau kita sudah sesuai dengan standar yang ada, kualitas datanya juga sudah lolos dari quality control, saya rasa itu sudah aman sih Pak. Kita tinggal tunggu hasil dari
komite fatwa saja. Seperti itu Pak Ali. Oke lah Mas. Makasih Mas saya. Ya, sama-sama Pak Ali. Baik, Itu Pak Wawan. terima kasih Mas Fas. Jadi seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari Mas Fas terkait dengan upgrade ke bebas validasi. Nah, untuk selanjutnya silahkan atas nama Andun untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Ya. Baik, terima kasih Mas Wawan dan rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya buat saya sedikit untuk Zoom di sini. Salam kenal buat semuanya di sini ya yang ada di Zoom online ini. Dan kebetulan mungkin di dalam Zoom online ini teman-teman semua sudah lolos untuk akun Swakarta ya kayaknya ya. Karena tadi saya menyimak mendengar bahwa sudah bisa katakanlah mempromosikan lah ya. Gini ya Pak Wawan ya, kalau untuk kendala saya ini sebetulnya masuk ke dalam akun Swakarta sudah masuk. Namun di situ kan memang harus menyelesaikan beberapa tahapan ataupun step-step. Di antaranya kan salah satunya training pertama, kedua sampai mungkin ketiga. Nah, terus terang Pak Wawan, saya agak lelah nih untuk yang training ketiga nih. Saya dari kemarin hampir ada beberapa hari kemarin tuh mau menyelesaikan training basic yang ketiga. Namun sampai sekarang saya belum lolos nih Pak Wawan. Jadi akhirnya saya masih bingung gitu. Seperti itu Pak Wawan kendala saya gitu. Mungkin rekan-rekan ataupun Pak Wawan bisa memberikan solusi ataupun ya katakanlah ada hal-hal mungkin katakanlah di luar ini gitu loh. Seperti itu loh Pak Wawan. Seperti itu Pak Wawan. Jadi Halo, nanti Pak Wawan. silahkan. Gimana? Iya. Tadi suara saya jelas nggak Pak Wawan? Jelas sekali. Ya. Tadi saya sudah ini memaparkan hal saya, kendala saya, benar saya gitu. Ya. Jadi nanti silahkan tetap mencoba ya, seperti dengan P3H yang lain itu sudah banyak yang lulus, sudah banyak yang bisa melanjutkan. Nah, itu silahkan nanti Pak Andun bisa juga mengikuti jejak P3H yang lain gitu. Silahkan tetap terus dicoba. Insya Allah bisa kok, bisa. Karena banyak kemarin juga yang mentok di satu, ada yang mentok di dua. Tapi insya Allah kalau dicoba terus itu bisa lulus seperti itu. Saya sudah hampir ada 5 kali lebih nih Pak Wawan untuk training yang ketiga ini. Terus terang saya benar-benar sampai malam pun saya sampai jam 2 itu saya coba mungkin sinyalnya lah apalah gitu ya. Tetap masih belum bisa mungkin gitu ya. Nah, terus tadi pagi atau siang tadi itu saya lihat informasi bahwa halo ya Silakan. itu katakanlah tanggal 14 katanya rekrutmen terakhir untuk EWI ya, maksudnya rekrutmen apa ya Mas Wawan? Untuk rekrutmen P3H-nya. Oh, P3H-nya. Iya. Artinya kalau misalkan saya di sini di Swakarta menyelesaikan basic ketiga lolos, itu sudah masuk ke P3H. Iya. Sebenarnya Anda sudah jadi P3H, sebenarnya sudah. Cuman kan kalau untuk menggunakan fasilitas yang ada di Swakarta, itu kan memang harus melewati tahap-tahap, salah satunya ya basic training itu.
supaya nantinya dashboardnya bisa terbuka dan bisa menggunakan fasilitas yang sudah disediakan. Gitu, Ya, Pak Andu. oke Pak Wawan. Ya, tetap Jadi semangat ya, harus Mas. Silahkan. jadi harus mencoba lagi gitu ya Pak Wawan. Mungkin ada Iya, opsi lain gitu loh selain mencoba ini gitu loh Pak Wawan. silahkan dicoba dulu sampai akhir. Nanti itu kan masih ada kesempatan ya. Untuk kesempatannya berapa hari lagi kira-kira Pak Wawan? Itu kan 14 hari ya. Berarti terhitung dari sekarang tuh 14 hari gitu. Iya, setelah aktif. Aktif di Swakarta. Mungkin Iya, tambahkan Pak Wawan. itu Mbak Jen. Ya, jadi untuk jangka waktu basic training itu harus diselesaikan dalam waktu 15 hari setelah submit pendaftarannya, Pak. Setelah submit pendaftarannya. Ya, ketika Bapak sudah registrasi, itu kirim, nah itu terhitung, Pak. Setelah Bapak klik konfirmasi, lalu itu terhitung 15 hari sejak itu, Pak. Waduh, saya lupa nih berapa hari lagi ya itunya. Yang jelas saya ingin menyelesaikan yang basic yang ketiga ini, Bu. Jadi susah sekali ini. Saya terus terang ini benar-benar sangat puyang banget gitu. Ya, Pak, bisa dikerjakan dulu ya, Pak, ya, sampai lulus. Karena teman-teman yang lain pun juga lulus, Pak. Ya itu Iya, sudah saya ini kerjakan, sudah saya ini tapi masih tetap Ini belum saya cek Bapak mendaftarnya di tanggal 15 Januari, Pak. tanggal 15 Januari. Ya. Berarti masih berapa hari lagi, Bu, kira-kira? Tuh. Masih 7 hari lagi, Pak. Atau 1 mingguan ya? Iya. Oke, siap. Ya, mudah-mudahan satu minggu ke depan, insya Allah mudah-mudahan, Bu. Nah, Ya, gitu. silakan dipelajari videonya, Pak. Karena itu kan praktek ya, Pak, untuk yang sesi 3. Jadi langkahnya itu ada di video, Pak, untuk jawabannya juga. Oh, di video itu ya? Iya, benar, Pak. Oke, baik, baik, baik. Oke, terima kasih ya, Bu, ya, atas motivasi dan supportnya. Mudah-mudahan sukses. Oke, Semangat lanjut lulus, ya. Mas Andul. Ya. Ya, terima kasih Pak Wawan. Terima kasih. Ya, salam kenal dari Karawang. Ngastengklok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya ini atas nama Endang Retnosari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ya, Mbak Wawan, Endang. saya ada banyak pertanyaan nih, tapi saya sebutkan 3 aja kali ya, atau enggak 4. Jadi Ya, yang pertama nanti begini, Mas. yang lain lanjut di WA. Oh iya. Silakan. Iya, saya soalnya berapa kali menemukan PU sangat semangat untuk mengajukan sertifikasi. Ternyata dia terhalang dengan NIP. Jadi NIK-nya itu katanya sudah terdaftar di NIP. Jadi dia tidak bisa, sementara dia merasa tidak pernah daftar. Ternyata setelah saya periksa, ternyata dia terdaftar di IUMK. IUMK itu sekarang nama lainnya adalah NIP gitu loh. Nah, sementara saya coba untuk ganti akun, itu menunggu sampai 3 hari. Tapi tidak ada jawaban dari OSS. Akhirnya benar-benar, sementara dia mau ganti NIK, tidak bisa. Karena dia katanya berkas-berkas tuh semuanya atas nama NIK-nya dia gitu loh. Jadi saya juga bingung ya, kira-kira apa solusinya ya, Mas Wawan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika mengajukan sertifikasi DC halal, kan ada form-form pernyataan, permohonan, rekomendasi, dan lain-lain. Itu kan kita buka ya, kita klik. Kalau berdasarkan panduan yang video Ewi itu ya, klik, itu wajib kita print nggak sih? Terus wajib ditandatanganin nggak sih? Terus wajib diupload kembali nggak sih gitu? Karena saya bingung nih mau diapain nih ya. Saya udah klik, terus saya download ya, saya jaga-jaga. Ini nanti kira-kira diapain ya kelanjutannya gitu. Saya belum paham nih di sini. Karena ternyata dari semua video belum ada yang bahas ini gitu loh. Apa mungkin ada yang nanya, saya nggak ikut gitu ya. Itu ya Mas, yang kedua. Terus yang ketiga,
Maaf, ada lagi ya. Foto yang kan upload foto di si halal itu sekarang beda ya formatnya ya. Nah, terus saya ngajuin kan di Swakarta. Kayaknya Swakarta masih apa kita harus ngupload foto yang versi lama deh. Jadi ditolak gitu. Gitu Mas, itu ya. Jadi kayaknya Swakarta perlu mengupdate deh eh apanya aplikasinya agar sesuai dengan si halal ya. Nah, terus yang keempat nih, terakhir. Kan di situs info halal go ID pendampingan itu ada sebaran data pendamping P3H ya yang tersebar di Indonesia. Kok saya nyari nama saya nggak ada ya Mas? Tapi sementara saya bisa mengajukan sertifikasi halal di si halal ada nama saya gitu. Kenapa ya? Apa belum diupdate atau gimana ya? Saya periksanya dari edukasi wakaf Indonesia tuh nggak ada nama saya gitu. Itu aja sih Mas. Terima kasih banyak sebelumnya atas jawabannya. Ya, terima kasih Mbak Deng. Jadi begini ya, untuk pengajuan yang tadi kan sudah dicoba ya untuk klik menu butuh bantuan. Nah, itu memang wewenangnya ada di OSS. Jadi dari kami pun kalau disuruh ngejar juga nggak bisa karena itu kewenangan ada di tim OSS pusat dari BKPM. Itu. Jadi silahkan ditunggu saja untuk konfirmasinya. Yang kedua, solusinya apabila memang itu lama tidak ada jawaban, tidak ada kepastian, nanti silakan menggunakan NIK yang lain. Mungkin bisa menggunakan atas nama pasangan atau mungkin atas nama anak, itu juga bisa dilakukan. Biasanya saya menyarankan seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk dokumen-dokumen itu silahkan di-download saja ya. Oh iya. Download saja. Itu sebagai berkas ya, ibaratnya seperti itu. Tapi yang penting nanti untuk hasil akhir tetap ada sertifikat halalnya itu. Dan itu yang digunakan ya nantinya sebagai, oh ternyata produk ini sudah bersertifikasi halal. Itu. Nah, terkait dengan sistem yang baru itu memang edarannya itu baru sampai di kami kemarin sore ya. Jadi kalau untuk istilahnya update nantinya kita sampaikan dulu ke tim teknis juga. Jadi itu kan baru kemarin. Jadi kita juga masih mempelajari isi yang terbaru formatnya seperti apa gitu Mbak Endang. Itu on progress sih. Itu Mbak. Iya, 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 iya. Pak Wawan, Yang izin keempat sedikit ada. tambahan. Baik Mbak, nanti untuk yang pertanyaan lain bisa nanti lanjut di WA. Pak Ya, Wawan, kita kasih kesempatan untuk ya. mungkin menanggapi tadi Pak yang format dari surat edaran tadi Pak. Ya. Ya, Oke Mbak Jen, silakan. tadi sudah disampaikan, mungkin Bu Endang datangnya terlambat ya tadi. Jadi untuk yang surat edaran terbaru itu saat ini memang di menu verval itu belum ada menunya untuk upload foto verval. Nah, untuk sementara foto produk itu diupload untuk foto verval seperti itu Bu Endang. Jadi Masalahnya ya, jadi Kak Jenny, saya barusan tuh dapat dikembalikan dari Komisi Fatwa karena fotonya gitu loh. Jadi sudah diminta ternyata. iya, kita sudah share itu sejak Heeh. 10 Januari. Itu memang infonya akan ada perubahan. Kita sudah share sejak 10 Januari. Kita sudah berikan notifikasi bahwa nanti 15 Januari itu akan ada pembaruan untuk foto verval dan foto produk. Nah, kemarin itu dikirimkan juga surat edaran yang terbaru. Karena menu verval belum ada untuk upload foto verval, untuk sementara foto produk itu diisi foto verval sesuai dengan surat edaran seperti itu.
Nah, tadi untuk Bu Endang namanya belum ada ya Bu ya. Iya, ini ada sekarang. Ini di layar kan sudah ada Bu untuk Bisa nanti. ya? Tadi pagi saya ngecek belum ada. Ya, Ya udah. silakan bisa dicek lagi ya Bu ya. Iya, iya, iya. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Wawan. Ya, makasih Mbak Iya. Jen. Terima kasih Silakan ya, Mas. untuk selanjutnya ini. Ya, sama-sama Mbak Endang. Lanjut atas nama Afifah. Silakan. Bisa open mic. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, ini silakan Mas Mbak. Wawan. Gini loh, apa namanya, kalau NIB-nya itu misalnya nih kedai makan, tapi di situ tidak disebutkan KBLI, terus dia mau daftar si halal, padahal dia menyediakan menu beberapa macam. Terus gimana cara menambahkannya ya? Ya. Bang. Jadi untuk langkah pertama itu silahkan masuk ke OSS, tambahkan KBLI di NIB milik pelaku usaha. Nah, untuk penambahannya ini disesuaikan dengan produk yang akan diajukan. Nanti caranya itu setelah masuk OSS itu nanti Berarti silahkan klik. masuk ke produk. Iya, masuk ke perizinan berusaha dulu, kemudian masuk ke pengembangan, lalu tambahkan KBLI yang diinginkan. Itu langkah pertama. Kemudian setelah itu akan terbit dokumen NIB yang baru yang memunculkan KBLI yang sudah disesuaikan tadi. Nah, setelah itu terbit, baru kemudian masuk ke akun si halal milik pelaku usaha. Itu nanti di menu profile itu ada kolom untuk update data OSS. Silahkan diklik saja tombolnya. Itu nanti akan terjadi sinkronisasi antara data yang ada di OSS tadi, yang KBLI yang termuat di NIB, nanti masuk di akun si halal. Nah, setelah itu muncul, baru melakukan pengajuan ya. Caranya seperti itu. Untuk lebih lengkapnya, itu sebenarnya ada di materi 7 ya, Mbak Afifah. Nanti silahkan dicek ulang untuk cara pengajuannya di materi 7. Jadi gini, kan udah terlanjur di data tuh ya NIB-nya. Terus nanti pembaruan lagi itu bisa nyusul loh. Jadi seperti yang tadi Mas Wawan katakan, kita kemudian masuk ke sana lagi, kemudian kita klik pengembangan. Nah, di situ mau dimasukkan beberapa KBLI. Mungkin 3 gitu loh. Kan maksimal 3 ya? Iya. Halo? Iya. Nah, itu berarti nanti apa NIB-nya baru lagi gitu. Oh, enggak. NIB-nya tetap nomor yang lama, hanya dia nambah untuk rincian KBLI-nya. Jadi isinya saja yang jadi bisa, bisa tapi ya. Oh, ya. nomor Terus gini, identitas tetap sama dengan NIB yang lama. terus ini yang kedua nih pertanyaan gitu. NIB-nya udah punya, tapi dia itu usahanya itu jual beli pertanian, tapi kemudian pengen kuliner, gitu bisa nggak itu untuk Iya. pengembangan? Jadi NIB itu sebenarnya mau diisi berapapun, mau diisi bidang apapun itu bisa. Karena itu nanti kan NIB itu sebagai dokumen. Dokumen perizinan berusahanya. Jadi mau diisi apapun bisa. Oh iya. Iya. Mau jadi apapun ya? Bisa. Iya. Silakan nanti ditambahkan sesuai produk yang mau diajukan. Skopnya itu loh, kan ada seluruh sama kota. Itu gimana? Mohon maaf. Untuk yang ruang lingkup atau skop itu loh, kan ada seluruh sama kota kabupaten. Ada DKI Jakarta, kemudian kota atau kabupaten. Kita pilihnya kota kabupaten gitu ya? Pokoknya yang selain Jakarta milihnya itu. Bukan seperti itu konsepnya. Jadi nanti KBLI itu dia akan ada pilihan. Dia usaha kecil menengah, kemudian menengah, dan menengah besar. Kemudian ada juga yang KBLI dia langsung memfokuskan di kabupaten kota, kemudian ada yang lintas matra.
Nah, itu silahkan kalau untuk pengajuan sehati itu pilih yang usaha kecil dan menengah. Oh, iya. Gitu. Jadi kalau yang sudah Terus lintas untuk kabupaten kota itu nanti dia bisa masuknya kadang bisa diterima, kadang bisa tidak. Jadi untuk amannya silahkan pakai yang usaha kecil ya. pilihannya. Terus kalau untuk apa satu KBL itu berapa produk ya maksimal? Jadi satu KBLI itu nanti bisa ambil 10 produk. Tetapi nanti semakin banyak produk berarti nanti verifikasinya juga akan semakin lama. Karena ngaruh Oh itu nanti gitu. kan Terus kalau dia yang melakukan verifikasi terhadap produk yang diajukan tadi. 10 produk. Tapi untuk satu NIB yang untuk gratis halal cuma 3 kan? Iya, 3. 3 KB, Untuk kuota. Iya. 3 KBLI produknya bebas. Maksudnya jumlahnya. Iya. Nanti variannya 10 lah. Oh gitu Mas. Iya. Iya. Nah, terus gini, misal nih sudah ngurus nih satu KBLI, kemudian dia 3 produk. Nah nanti sudah keluar tuh si halal, tapi dia pengen bikin apa sertifikat halal lagi, itu produknya baru, bisa nggak tuh ya, Yusul? Sudah saya jelaskan di awal tidak bisa menyusul. Jadi pengajuannya cukup sekali untuk satu NIK, satu NIB. Karena kalau menyusul nanti otomatis akan tertolak oleh sistem. Dan itu akan diarahkan ke jalur reguler yang berbayar. Aduh, Jadi tidak berarti bisa nyusul. nggak bisa ya nyusul. Iya. Oh, ya udah gitu sementara. Oke. Nanti kalau ada Terima pertanyaan kasih. ya tak. Ya, bisa dilanjut di WA. Terima kasih Bu Afifah. Untuk yang selanjutnya, silahkan atas nama Mbak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak. Nah, ini saya mau nanya Pak, kemarin tuh saya ketemu UMK, terus dia bilang dia udah punya sertifikat halal sebelumnya, tapi dia bilang saya perpanjang setiap 2 tahun. Kan selama saya dapat training itu kan, oh apa, sertifikat halal ini kan seumur hidup, kecuali ada perubahan produk gitu. Nah, kalau yang sudah punya sebelumnya kan mereka perpanjang kan baru tahu kalau seumur hidup. Itu gimana ya Pak? Oke. Mungkin perlu ditanyakan lagi, itu penerbitnya siapa? Kalau penerbitnya masih MUI, otomatis dia perpanjang-perpanjang dulu. Tetapi Iya kalau perpanjang setiap 2 tahun katanya. Setiap 2 iya, tahun kalau dulu. kalau penerbitnya udah BPJPH, udah sertifikat halal yang terbaru, itu berlaku selamanya, tetapi Hmm? tidak boleh ada perubahan ya. Iya. Jadi, jadi memang tidak boleh ada perubahan untuk komposisi di produknya seperti itu. Jadi sesuai di pengajuan yang pertama. Nah, terus kalau dia mau ngajuin lagi dia bikin baru lagi gitu ke kita. Iya, otomatis karena penerbitnya sudah beda, itu harus menyesuaikan yang sekarang. Jadi penerbitan Oh, sekarang ada di BPJPH, bukan di MUI lagi. oh berarti dia bisa ya ngajuin lagi ya tanpa harus perpanjang itu ya. Ya, silahkan nanti dicoba, tapi tergantung produknya juga. Dia produknya apa dulu? Apakah Roti. masuk kategori ini enggak untuk sehatinya gitu. Oh gitu. Roti dia. Oh, bisa. Silahkan bisa diajukan. Nanti pakai kode kalau roti 10710. Oh gitu. Ya dari kemarin mau nanya, ini kalau dia perpanjang gimana ya gitu? Apa harus bikin baru atau dia perpanjang gitu? Iya. Oh ya sudah kalau begitu Jawabannya berarti bikin baru. mengajukan yang baru lagi ya. Iya. Oh ya, Penerbitan yang baru. ya terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Diana. Baik, untuk selanjutnya ini ada atas nama Mas Lingga
Fahuari Aji. Silahkan Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Dan mungkin ini saya adalah anggota baru ya untuk di P3H ini. Dan saya sedikit ada kebingungan ini, Pak, masalah Ya. untuk pendaftaran dan ini. Dan ini kan untuk pembahasannya sudah ke KPLI dan NIB ya. Nah, dan yang saya tanyakan itu, eh status saya kan masih ini pendalaman materi. Nah, di Sihalan. Nah, itu apakah saya sudah menjadi P3H atau belum itu, Pak? Nah, seperti itu. Karena kalau sudah menjadi P3H, apakah saya bisa eksekusi langsung terjun ke lapangan seperti itu? Terima kasih. Ya, Mas Lingga, kalau sudah pendalaman materi itu artinya sudah lulus pelatihan yang ada di Grid Edu. Nanti silahkan dicek saja di Grid Edu untuk sertifikat nilainya. Kemudian setelah itu silahkan cek kalau nilainya sudah muncul sertifikatnya, baru cek sertifikat kelulusan BPJPH yang ada di Sihalal. Nah, nanti akan muncul nomor registrasi pendamping. Jadi alurnya seperti itu. Nah, setelah muncul nomor registrasi, itu sudah dinyatakan sah sebagai P3H. Tapi untuk selanjutnya, kan perlu untuk identitas ya, untuk ID card, kemudian kartu nama. Nah, itu didapatkan di dashboard akun Mitra Swakarta. Untuk itu, silakan Mas Lingga nanti lanjutkan untuk pendaftaran sebagai Mitra Swakarta, supaya bisa akses dashboard dan juga fasilitas perlengkapan yang sudah disediakan. Gitu Mas Lingga untuk alurnya. Baik, baik, baik. Terima kasih. Sudah jelas, Pak, kalau seperti ini. Ya. Ya, saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya di sini ada atas nama Mbak Yesi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nah, begini Pak, di daerah saya ada pelaku usaha yang menjual olahan bakso, ayam goreng crispy, ayam goreng tepung. Nah, itu ayamnya dari hasil kandang sendiri dan pemotongan sendiri. Terus itu ayam crispy-nya, tepungnya dia racik sendiri dan dia juga jual tepung olahan. Nah, itu gimana, Pak? Oke. Jadi dari situ bisa ini ya, untuk KBLI-nya nanti bisa ada dua macam. Yang pertama itu masuk di industri adonan tepung, karena dia menyediakan tepung olahan tadi. Tapi itu kalau sudah ada bumbunya dan siap pakai, itu nanti pakai yang industri bumbu. Kemudian untuk ayamnya, itu nanti silahkan gunakan kode KBLI yang 10750. Itu yang industri makanan olahan. Nah, semua itu nanti bisa dicek di akun Mitra Swakarta. Nanti bisa dicek di pencarian KBLI. Bisa diajukan, silahkan Mbak Yesi. Jadi maksud saya yang bisa diajukan itu tiga Dua-duanya. itu, kan tiga Pak, ada bakso, pemotongan ayam tadi, sama ayam goreng tepung. Iya. Itu gimana? Cuman kalau bakso sama ayam itu kan masuk olahan semua, makanan olahan. Oh, kalau yang pemotongannya enggak Pak ya? Oh, pemotongan tidak. Kalau pemotongan itu masuknya reguler nanti, yang berbayar. Oh ya Pak. Terus gini Pak, kan saya wilayahnya, misalnya saya kayak saya ini Bengkulu Selatan gitu. Saya tetanggaan sama Pagar Alam, tapi beda provinsi. Itu bisa nggak Pak? Sesuai dengan area pendampingan itu meliputi satu provinsi. Jadi kalau sudah beda provinsi itu tidak bisa didampingi. Oh ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Mbak Yesi. Baik, untuk selanjutnya ini ada Pak Aris, silahkan.
Ya, Assalamualaikum Pak Wawan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aris. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama terkait dengan perubahan KBLI di si halal. Nah, itu kan ada PU yang sudah mendapatkan uh, NIB dan KBLI sebelumnya dengan pihak lain. Nah, kemudian setelah saya cek produknya di pencarian KBLI, ternyata KBLI-nya nggak sesuai. Jadi ada rencana mau melakukan pengembangan penambahan KBLI di OSS. Nanti setelah itu berhasil, berarti di si halal itu tinggal diupdate aja gitu Pak ya. Ya, benar seperti itu Pak. Nah, jadi langsung otomatis bisa muncul pilihan KBLI yang berikutnya. Berarti kita tinggal klik KBLI yang baru ya Pak. Iya, klik update data OSS, otomatis dia akan sinkron dengan NIB yang punya pelaku usaha tadi. Jadi KBLI yang baru itu juga akan muncul di situ. Ya, berarti langsung diganti di situ aja Pak, bisa Pak ya? Di si Ya. halal. Ya. Kemudian yang kedua nih Pak, kan ada pergantian pendamping nih. Jadi pendamping yang pertama itu kan dia sedang ada urusan lain gitu loh. Jadi setelah dikonfirmasi sama PU-nya, ada urusan lain, ada kesibukan, jadi rencana ada mau ganti pendamping yang satu daerah juga. Ketika mengganti pendamping, kira-kira berpengaruh nggak Pak dengan tahapan selanjutnya? Oke, pergantian itu pada dasarnya bisa, cuman yang perlu saya tanyakan untuk produk yang mau diajukan itu sudah masuk di akun si halal atau belum, Pak? Nah, sudah tapi belum dikirim. Karena Nah, belum kalau diterpal. sudah berarti Jadi tidak lama bisa, Pak. diterpal dengan pendamping. Kalau sudah didaftarkan di akun si halal, otomatis kalau itu sudah bentuk pengajuan tidak bisa. Tetapi kalau baru daftar saja dan belum melakukan eksekusi untuk pengajuan itu masih bisa, Pak. Gitu. Tapi di situ Karena belum ada klik pendampingnya Pak. Jadi maaf gimana? Pak. Jadi PU-nya itu belum paham pengisian halal. Suaranya kurang begitu jelas, Pak Aris. Isi berulang-ulang sampai 5 revisi halal itu sampai 5 kali. Halo? Pak? Bisa diulangi lagi, Pak Aris? Jadi tadi sebelum ganti pendamping itu posisinya sampai di mana, Pak? Mengisi yang belum diisi dia nggak paham, jadi langsung itu lagi layanan gitu Pak. Tetapi PU-nya sudah pendaftaran sudah milih pendampingnya yang lama atau belum, Pak, itu posisinya? Jadi kan ada lima data. 5 jadi, data maksudnya, Pak? Jadi dia di situ itu ada. Jadi kan kalau kita klik di si halal itu kan ketika sudah mengisi data, kan PU mengisinya itu kan bertahap. Nah, jadi ketika dia mau ada waktu mau masuk misi yang lain lagi, dia kan harusnya kan tombol klik tanda mata. Nanti edit, tinggal lengkapi yang belum dilengkapi. Gitu kan, Pak? Oh, kalau sudah sampai di situ berarti kan pendampingnya sudah dipilih, Pak. Sudah memilih pendamping itu posisinya. Betul, Pak. Sudah milih Nah, pendamping. tapi kalau sudah pilih pendamping yang lama, otomatis nggak bisa toh, Pak, digantikan dengan pendamping yang baru. Nggak bisa. Tapi ini saya cek dari kelima pengajuan itu ada satu yang tidak diisi pendampingnya, jadi masih ada draft gitu. Jadi si pendamping yang pertama ini tidak menjelaskan secara
detail cara pengisiannya. Jadi gini Pak, Oke, misalkan dia mungkin solusinya gini aja Pak Aris. Nanti Bapak screenshot posisi yang ada di akun si halalnya, jadi kita bisa analisa Pak, itu prosesnya udah sampai di mana dan untuk solusinya bagaimana. Gitu ya Pak Aris ya. ya baik baik Pak. Ya, siap, siap. Nanti bisa langsung ke saya, coba nanti lewat WA, nanti Bapak screenshot posisi yang sekarang itu ada di sebelah mana. Jadi biar bisa saya bantu Pak untuk analisanya. Ini bisa dilanjutkan atau tidak gitu. Ya baik baik Pak. Nomornya nanti ada di tadi ya Pak ya, di akun Swakarta tadi ya Pak ya. Iya iya. Ya baik Pak Oke, Wawan, Pak terima kasih. Aris. Cukup. Ya, Cukup Pak. sama-sama Bapak. Baik, untuk selanjutnya ini ada atas nama Pak Gurhanawan. Silakan Pak. Assalamualaikum, Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Gini Pak, tadi sudah ada pertanyaan sih, tapi saya juga belum masih nanya untuk masalah upload foto pendamping. Nah, tadi Mbak Jen bilang di virtual itu upload foto pengodak, maksudnya apa ya Pak ya? Saya juga upload foto Oke. ulang atau gimana ya? Itu berbeda, Pak. Jadi memang kalau untuk upload foto eh, untuk pendaftaran ya mungkin ya yang dimaksud itu jadi pendamping itu kan saat pendaftaran, Pak, yang tanpa background merah tadi. Tetapi kalau untuk yang pendampingan itu kan pas dia mendampingi pelaku usaha disertai dengan pegang untuk produknya tadi, Pak. Uploadnya di mana Pak? Itu nanti di akun Halal, Pak. Ya di posisinya di mana? Kalau seandainya upload foto pengodak itu kan di pengodak, habis kita masukin nama pengodaknya, habis itu kita masukin variannya, habis itu upload foto. Nah, untuk foto kita dengan PU ini uploadnya di mana ini? Udah ada di sistem apa belum? Untuk saat ini masukkan dulu di foto produk aja, Pak. Oh, masukin di foto pengodak juga? Iya. Oh. Jadi mungkin bisa digeser Mbak Jen untuk contohnya tadi. Nah, fotonya seperti ini, Pak. Jadi Ya, dia oke, mencakup P3H, pelaku usaha, dan juga produk yang diajukan. Berarti setiap foto pengodak itu ada foto pelaku usaha dengan foto pendamping gitu? Iya, itu format yang terbaru, Pak. Dan berlaku mulai 15 Januari kemarin. Oh, kalau seandainya udah terlanjur untuk nggak pakai foto pendamping gimana Pak? Tanggal 17 apa tanggal 18 gitu? Itu nanti ada yang dikembalikan untuk revisi, Pak. Oh gitu, oke. Bang Ubung saya lihat yang khusus untuk tempat upload foto pendamping itu nggak ada. Saya mikir ya udah berarti belum berlaku undang-undangnya kali gitu. Iya Pak. Memang ini masih apa ya istilahnya transformasi ya Pak ya. Jadi memang mau diperbaiki juga biar nantinya kalau fotonya seperti ini kan jadi jelas Pak. P3H benar mendampingi pelaku usahanya, itu yang pertama. Yang kedua, produknya itu juga jelas. Produk yang diajukan apa dan juga tempatnya atau lokasi usahanya itu juga kelihatan gitu Pak. Tapi yang masalahnya gini Pak Wawan, kalau seandainya foto itu khusus foto pengodak, berarti kan bukan saja kemasan. Ada yang kemasannya, yang di luar, yang di dalam kemasan itu kita foto lagi dengan kata link kita gabungkan. Nah, misalnya donat yang dalam kemasan, di luarnya kita bikin yang tidak pakai kemasan. Berarti kalau itu gabungan fotonya kayak gini ya? Ya, kolase seperti ini Pak. Jadi foto saat pendampingan ada, rincian produknya juga kelihatan. Itu Pak.
Oh gitu, oke oke oke. Siap siap. Udah paham saya, oke. Iya. Udah, makasih Pak. Format baru, Pak. Nanti silakan menyesuaikan, Pak Guranawan. Dan juga Bapak Ibu yang lain. Siap 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 siap. Ya Pak, makasih. Sama-sama, Bapak. Baik, untuk selanjutnya di sini ada atas nama Krisnan, silakan. Atau mungkin ini atas nama Enden Depok. Nanti penanya yang terakhir atas nama Isna DIY ya. Jadi dua penanya lagi. Silakan atas nama Enden dari Depok. Iya, makasih Pak Wawan. Boleh sambil screen share nggak? Gimana Pak? Share screen nggak? Bisa sambil share? Yang mau ditanyakan? Ini saya mau langsung contoh gitu kan, saya bingung nih. Ada berapa nih? Itu kan kedai makanan ya, kedai makanan. Itu produknya itu ada 9. Ada 9, gado-gado, ketoprak, karedok, asinan sayur, ayam penyet, ayam ada 3 macam, terus asinan buah, terus rujak. Itu yang yang karena memang waktu saya ini post test juga ketika ini emang saya nilainya kurang jadi agak bingung nih. Dengan 9 itu apakah bisa satu KBL? Itu KBLI-nya ketika saya nambah produk gitu ya, nambah produk di rujak iris itu ada keterangan di sini nih bawahnya itu keterangan seharusnya buah dan eh, tidak sesuai rujak iris tidak sesuai dengan yang dipilih pada tab pengajuan seharusnya buah Kelumatan, Pak. pengolahan KBRI industri. Iya. Gitu. Nah, pertanyaannya berarti nggak bisa satu KBLI ya untuk yang 9 tadi. Kan ada 9 tuh. Itu nanti bisa ambil yang pertama itu nanti olahan, kemudian kedai, kemudian pelumatan buah dan sayur, Pak. Jadi ada 3 KBLI Terus yang diajukan. Cara menambah KBLI-nya di Sihalal gimana nih, Pak? Jadi nanti caranya itu Bapak buat dulu di OSS, tambahkan KBLI-nya di NIB. Itu caranya nanti masuk OSS, kemudian perizinan berusaha, kemudian klik pengembangan. Tambahkan KBLI yang sesuai. Setelah itu, silahkan nanti update data OSS, itu diklik di akun si halal milik pelaku usaha. Itu ada di menu profil, Pak. Nah, setelah itu muncul semua, baru masuk di pengajuan. Silahkan masuk pengajuan, diklik, kemudian diisikan, tapi jangan disubmit dulu, kemudian klik pengajuan lagi, diisi, jangan diajukan lagi, klik pengajuan lagi untuk yang ketiga, baru nanti itu diselesaikan satu persatu, Pak. Jadi pengajuannya itu 3 kali dalam satu waktu. Jangan menyusul, karena kalau menyusul tidak bisa. Gitu. Oke. Ya. Berarti nggak bisa dari Sihalal ya, dari OSS-nya ya? Iya, harus ke OSS Penambahan. dulu karena harus ada update untuk KBLI yang baru tadi. Baru nanti disinkronkan dengan si halal. Karena si halal istilahnya narik data ya itu ya. Harus di update dulu di NIB pelaku usaha yang ada di OSS dulu. Gitu, Pak Anden. Mungkin saya nanti bisa WA ya ke Mas Wawan buat Siap, iya. Nanti dari untuk 9 lebih itu lengkapnya bisa langsung WA ke saya. Ya, Mas Wawan, makasih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk penanya yang terakhir, silahkan atas nama Isna DIY. Cek suara. Sudah jelas, silahkan. Monggo.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Sebelum saya warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya, Pak. Yang pertama mengenai NIB. Kalau satu NIB itu kan bisa untuk mengajukan 3 KBLI. Nah, terus ini saya Mas Wawan, apa namanya terkait misalkan es tebu, apakah KBLI-nya itu sesuai dengan bahan dasarnya? Saya searching di Swakarta itu adanya air tebu 11090 industri minuman lainnya. Apakah itu tepat gitu? Itu yang pertama es tebu. Terus tempura. Tempura kami searching itu juga adanya tepung tempura 10614 industri tepung campuran dan adonan tepung, apakah itu juga sesuai gitu. Dan satu lagi itu produksi bakso, tetapi dia ngambilnya itu dari pemotongan ayam yang sudah bersertifikasi halal, apakah tetap bisa masuk pengajuan sertifikat halal gratis seperti itu. Nah, terus untuk pertanyaan yang selanjutnya ini tentang foto produk yang verbal tadi gitu kan, misalkan tadi kan 1 NIB untuk 3 KBLI dan 1 KBLI itu kan maksimal 10 produk ya, misalkan PU tersebut produknya ada 30. Nah, yang foto verbal sama apa namanya PU-nya di lokasinya itu apakah juga 30 produk atau hanya cukup 1 produk aja? Seperti itu Pak. Mungkin dari kami itu aja. Terima kasih sebelumnya. Selamat sore. Ya, baik Bu Isna. Jadi begini, kalau untuk KBLI itu silahkan nanti cek pencarian ya yang ada di Swakarta, itu nanti sudah ada fiturnya. Nah, kalau untuk es tebu itu memang masih ini ya Bu, kemarin ada yang dikembalikan, ada yang diterima. Nah, itu memang semuanya tergantung di komite fatwa, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau untuk produk yang untuk olahan tadi, itu silahkan nanti bisa dicek Bu, rincian produk itu masuknya di KBLI yang mana. Itu bisa diajukan 2-3 KBLI. Cuman nanti kalau untuk variannya saya sarankan jangan terlalu banyak, Bu. Karena itu nanti yang pertama penulisan untuk rincian proses produksi otomatis semakin panjang. Yang kedua, nanti untuk verifikasi yang di komite fatwa juga akan semakin lama. Jadi saya sarankan produk yang diajukan itu silakan dipilih itu yang memang benar-benar apa ya istilahnya kalau orang jualan itu top sellernya lah seperti itu Bu. Silakan diajukan yang itu. Best seller Nah, Bapak. jadi memang untuk yang itu tergantung masing-masing pelaku usahanya ya. Jadi masing-masing pelaku usaha itu nanti silakan ditanyakan produk mana saja yang mau diajukan gitu. Jadi biar nantinya tidak terlalu banyak. Karena itu nanti berpengaruh juga di penilaian saat pengajuan di sertifikasi halal. Gitu Bu Isna. Untuk yang foto tadi Pak, foto. Kalau untuk foto otomatis harus mewakili masing-masing produk Ibu. Oh, bisa. Iya, makanya kalau bisa jangan terlalu banyak karena nanti kan fotonya juga harus ini toh Bu, mewakili setiap pengajuannya gitu. Oh, iya iya. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak atas bantuannya dan jawabannya. Selamat sore. Ya, selamat sore, Si Bu Isna. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Alhamdulillah ini sudah sampai di akhir acara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian dari saya. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kegiatan berikutnya. Sehat selalu, sukses selalu Bapak Ibu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.